Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini di awal bulan Oktober 2021 kami dari Aksara Agro and Farm akan meliput atau memberikan pengalaman kami dalam budidaya porang, khususnya tentang penanaman porang. Nah, topik yang cukup menarik kali ini yang akan kami angkat kepada teman-teman petani semua, khususnya petani porang, yakni tentang optimasi dan efisiensi penanaman budidaya porang. Nah, jadi yang kami maksud dengan optimasi dan efisiensi itu bagaimana kita bisa mengoptimalkan dengan lahan yang tidak terlalu luas. Jadi kami menggunakan lahan ini di atas rumah kami, di mana di depan rumah kami ini yang ada paranet, dan di belakang rumah kami ini yang ada paranet juga. Ini kami gunakan untuk budidaya jahe merah secara organik. Nah, optimasi untuk penanaman porang ini artinya di lahan yang luasnya 3000-an meter persegi ini kita melakukan penanaman bibit katak dari berbagai ukuran katak itu secara optimal dari sisi jarak tanam. Nah, jadi kita sudah memperhitungkan jarak tanam untuk katak mini, katak ukuran 300 up dan katak ukuran 200 up. Jadi untuk lahan yang di bawah ini, yang posisi bedengannya itu searah atau sejajar dengan kelerengan lahan, itu akan kami tanam dengan katak super. Katak super di sini ukuran sekilo isi 50-70. Nah, ini kita tanam katak super di sini. Itu jaraknya antar bibit katak itu 25 cm. Jadi pada satu bedengan ini lebarnya itu 90 cm. Ini 90 cm dengan panjang bedengan ini 2 meter. Nah, jadi nanti di lebar 90 cm ini kita akan tanam bibit katak super itu satu baris itu 3-4 bibit. Nah, sehingga dengan jarak 25 cm ini penggunaan lahan itu bisa optimal untuk penanaman bibit katak super. Toh nantinya kita memang targetnya dalam satu musim semua hasil bibit katak ini nantinya kita akan bongkar semuanya di tahun pertama. Nah, lalu kami akan ke atas untuk menunjukkan tentang lokasi bedengan yang kami tanam dengan katak ukuran 200 dan 300, serta yang paling atas sendiri di sana untuk katak mini isi 500. Nah, lalu di bagian tengah lahan ini bentuk bedengannya sudah tegak lurus dengan kemiringan lahan. Hal ini seperti penjelasan pada video sebelumnya, dikarenakan karena lebar kotakan relatif agak lebar, sehingga kita bisa mengkondisikan bentuk bedengan ini tegak lurus dengan kemiringan lahan. Nah, ini lebarnya bedengan juga sama, kami buat seperti bedengan yang di bawah ini. Jadi lebar bedengan yang atas ini 90 cm. Kebetulan di sini kita tanam untuk bibit katak ukuran 200. Jadi untuk ukuran 200 maupun yang super, yang mini, yang sekilo ukuran 500 di dekat pohon bambu itu jarak tanamnya cukup 15 cm antar bibit katak. Nah, kami sudah memperhitungkan proyeksi pembesaran umbi dari bibit katak ukuran 100. Jadi dengan ukuran 200 dengan jarak tanam 15 cm, insya Allah sudah cukup ideal. Artinya tidak terlalu jaraknya tidak terlalu jauh maupun tidak terlalu dekat. Nah, inilah yang kami maksudkan
tentang optimasi lahan untuk penanaman porang dari bibit katak. Nah, kenapa kami kaitkan dengan efisiensi? Karena di sini menyangkut tentang aplikasi media, baik itu sekam mentah dan kotoran hewan kambing yang kami fermentasi, dan aplikasi arang sekam atau sekam bakar. Jadi kalau kita bisa mengoptimalkan penanaman bibit katak dengan jarak yang rapat tapi tidak mengganggu pembesaran umbi, itu nantinya akan berimbas pada efisiensi biaya. Nah, selain biaya tentang pengadaan media tersebut, tentu juga efisiensi dalam hal jasa untuk olah lahan, lalu proses penanaman, bahkan proses perawatan. Karena pada saat perawatan tanaman porang ini setelah ditanam, itu ya sebenarnya simpel tapi cukup juga butuh perhatian, yaitu tumbuhnya gulma dan antisipasi adanya serangan dari ulat. Nah, itu yang ada keterkaitan antara optimasi dengan efisiensi tentang penanaman katak di lahan porang. Nah, ini kami tunjukkan metode atau cara tanam kami untuk bibit katak di lahan porang ini. Jadi kalau orang sini nyebutnya monjo atau ponjo. Jadi kita menggunakan tongkat, langsung kita hantamkan ke lahan, paling dengan kedalaman kurang lebih 5 cm. Tapi tidak terlalu dalam ya teman-teman, karena kalau terlalu dalam nanti pembesaran umbinya akan lonjong atau tidak bentuknya tidak membulat. Tapi juga kita hindari juga terlalu dangkal, karena kalau terlalu dangkal itu kalau katakan misalkan siangnya kena hujan deras, lalu jeda beberapa hari selanjutnya itu tidak ada hujan turun tapi adanya panas. Nah, kalau kita tidak ngecek kondisi katak yang terekspos atau terbuka, maka akan terpapar langsung sinar matahari, dan kalau lebih dari 4-5 hari tidak ada hujan, ya nanti resikonya ada potensi kataknya akan busuk. Nah, sehingga kita harapkan pada saat penanaman dan penutupan katak setelah ditanam itu relatif aman dari air hujan maupun nanti dari panas sinar matahari. Nah, jadi polanya seperti itu, cukup dipukul tongkatnya dipukul di lahan. Nah, nanti selanjutnya ada teman kami yang lain yang akan menaruh katak tersebut dalam lubang yang telah dibuat sebelumnya. Setelah ditaruh ya cukup langsung ditutup aja langsung pakai tangan dengan tanahnya. Jadi cukup diratakan aja, sekiranya aman lah dari sengatan matahari maupun nanti gangguan air hujan. Jadi bisa dikatakan memang porang ini sebetulnya secara asalnya memang sudah tanaman liar. Jadi kita pun juga mengupayakan perawatan tidak terlalu eksklusif jahe merah. Namun pengkondisian lahan di lahan porang ini juga kita tidak asal-asalan. Kita juga penambahan unsur organik baik dari kohe yang sudah kita fermentasi. Jadi kalau kohe itu tidak kita fermentasi, maka resikonya ya bisa membuat busuk umbi nantinya. Terus kita berikan fermentasi sekam mentah juga untuk membuat media itu lebih gembur, jadi lebih mudah pada saat nanti porang mengalami fase generatif pada usia kira-kira 4 bulan setelah tanam. Jadi misalkan ini bulan kami tanam di awal Oktober, jadi generatifnya nanti di Oktober, November, Desember, Januari. Jadi di seputaran Januari, Februari itu kita akan nanti aplikasikan pupuk generatif untuk pembesaran porang, umbi porang. Selain itu kita juga memberikan media sekam bakar di lahan. Nah, jadi itu yang mungkin sedikit kita pengkondisian lahan itu sedikit lebih lah untuk tanaman porang yang sebenarnya juga kita sebut tanaman liar juga asalnya. Pada hari pertama penanaman katak itu dari bagian atas tersebut, dari tadi ini hari pertama ya teman-teman, dari atas
sampai di setengah lahan ini alhamdulillah cuaca cukup mendukung, artinya tidak ada hujan turun deras, tapi hanya lumayan agak panas lah gitu. Nah, insya Allah akan dilanjutkan besok untuk penanaman bagian bawah ini untuk bibit katak super ukuran 50. Kalau teman-teman lihat di lahan porang ini ada beberapa memang ada sedikit tanaman liar yang memang dia tumbuh sendiri di sini seperti panili. Itu panili. Nanti akan kami dekatkan. Ini juga sudah tumbuh di sini sebelumnya sehingga kami tidak tidak mematikan pohon panili ini, biarkan dia tumbuh. Ada juga pohon cabai meskipun hanya beberapa. Lalu ada jamu itu sengaja juga tidak kita cabut atau bersihkan untuk antisipasi biar tidak terlalu seragam jenis tanaman di lahan porang ini. Nah, sebagai antisipasi dari kami dari Aksara Agro & Farm, kami juga sudah menyiapkan penampung air dari sumur yang di bawahnya, itu untuk jaga-jaga nantinya seandainya kita membutuhkan suplai air di lahan porang maupun suplai air untuk tanaman jahe merah yang berada di bawah lahan porang. Nah, pengadaan untuk sumur galian dan toren atau penampung air ini juga baru kami lakukan setelah setelah melakukan pembibitan jahe angkatan kedua. Jadi pada saat kemarin masuk ke musim kemarau maksimal ya, di bulan Juni itu kami putuskan untuk segera melakukan pembuatan sumur galian untuk sumber, karena awalnya memang sumber air itu kami cari dari belakang sana, itu merupakan saluran air yang kecil, tapi berhubung kami ada budidaya jahe merah dan porang di lahan ini, kami perlu mengantisipasi kondisi musim yang suatu ketika nanti musim kemarau cukup lama dengan membuat sumur galian dan bak penampung air di bawah. Nah, termasuk ini teman-teman, ada beberapa pohon cengkeh di sini ya tidak kami tebang lah, karena masih cukup produktif dan bisa menjadi sedikit teduhan lah untuk di area bawah. Jadi tidak semuanya memang tidak kami tebang semua, karena yang kami tebang itu yang sudah tidak produktif, sementara yang kami produktif ya tidak kami tebang, apalagi cengkeh seperti ini. Nah, mungkin itu teman-teman liputan kali ini tentang optimasi dan efisiensi lahan kami untuk budidaya tanaman porang. Semoga pengalaman kami ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya, gimana kita efisiensi sehemat mungkin, tapi hasil dan proses dari awal itu bisa seoptimal mungkin. Sudah kami jelaskan di awal. Simak terus liputan dari Aksara Agro & Farm, khususnya tentang budidaya porang dan budidaya jahe merah secara organik. Jika berkenan silahkan untuk subscribe, like, dan share video dari Aksara Agro & Farm. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.